Kali ini saya mau bahas apa aja kelainan-kelainan sperma yang mungkin kamu belum tahu. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan loncengnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow sosial media saya, dan juga gabung ke grup Telegram saya, ada di description box ya. Ada beberapa jenis kelainan sperma. Yang pertama adalah oligospermia, yaitu kadar spermanya itu kurang atau sedikit. Ada lagi astenospermia, gerakan spermanya kurang. Teratospermia, morfologi spermanya yang ada masalah. Azospermia, tidak ditemukan sperma pada cairan ejakulat. Berikut adalah nilai sperma normal menurut WHO. Kamu bisa lihat ya. Sering sekali sih orang bertanya bagaimana cara meningkatkan kualitas sperma, karena ada yang konsul ke saya, begini hasil pemeriksaannya. Sebenarnya akan lebih baik jika diperiksa langsung oleh dokter kesuburan pria, yaitu andrologi. Namun tidak ada salahnya kamu simak dulu video ini sampai habis. Sebenarnya saya udah singgung juga yang spesifik di tips promil di video saya sebelumnya. Yang pertama adalah olahraga. Olahraga yang rutin, teratur, cukup, yaitu 2-3 kali 1 minggu ya. Bisa bebas, bisa latihan beban, bisa kardio, sesuai dengan kebutuhan kamu. Ada baiknya juga kamu diskusikan dengan dokter ya. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup, karena ternyata kalau istirahatnya kurang, maka perbaikan-perbaikan sel yang terjadi pada saat tidur itu juga bisa berkurang. Lalu ialah stop merokok, minum alkohol, dan juga terpapar obat-obatan, asap berbahaya seperti asap bakaran sampah, asap kendaraan bermotor. Mengurangi stres, sebenarnya saya udah pernah buat sih tips mengatasi stres. Saya pernah buat tahun lalu kalau nggak salah, di video saya sebelumnya, cek ya. Lalu makan makanan yang sehat ya. Sebaiknya ada sebenarnya beberapa vitamin yang dianjurkan, seperti vitamin E, vitamin C, dan vitamin D, karena ternyata proses pembentukan vitamin D ini sebenarnya kan berlangsung di kulit. Provitamin D diubah jadi vitamin D membutuhkan sinar matahari. Namun tidak semua orang punya kadar vitamin D dalam darah yang cukup. Nggak ada salahnya kalau kamu punya budget berlebih, cek kadar vitamin D di dalam darah. Boleh juga minum suplemen-suplemen dari dokter, menghindari celana ketat, berendam air panas, dan menghindari radiasi yang terlalu sering seperti laptop atau HP yang dibuat di saku celana. Tadi saya ada singgung azospermia, yaitu tidak adanya sperma pada cairan ejakulat, yaitu cairan yang dikeluarkan ketika ejakulasi. Azospermia sebenarnya dibagi 3, yaitu azospermia karena masalahnya di testis, masalah obstruktif atau terjadinya sumbatan, dan ada juga penyebabnya yang non-obstruktif. Ini sebaiknya ditegakkan langsung oleh dokter kesuburan pria ya. Kadang-kadang orang mikir berat badan itu nggak berpengaruh, padahal sebenarnya berat badan yang tidak ideal atau cenderung berlebih itu dapat mengakibatkan seseorang cenderung azospermia atau oligospermia dari studi literatur. Pria yang kegemukan memiliki potensi tidak subur lebih besar dari pria yang berat badannya ideal. Pada pria yang kegemukan didapatkan adanya gangguan hormonal, biasanya testosteronnya yang sedikit, sehingga proses pembentukan sperma atau spermatogenesis itu terganggu, dan juga ini dapat disebabkan karena adanya kadar estrogen yang tinggi. Sebenarnya estrogen ada beberapa bentuk, hormon perempuan ya sebenarnya estrogen, tapi kalau di sel lemak di perifer di tubuh itu, kalau terlalu banyak sel lemaknya itu dapat menghasilkan estriol. Nah, kalau dia estrogennya terlalu tinggi, maka dia akan menekan pembentukan testosteron, yaitu hormon kejantanan, sehingga jumlah spermanya bisa menurun. Selain itu, orang yang kegemukan gonadnya atau alat kelaminnya cenderung lebih panas. Ada juga peningkatan lemak di skrotumnya, jadi panas. Makanya dulu bayi di dalam kandungan itu sebenarnya awal-awal itu testis atau buah zakarnya itu ada di dalam perut. Karena suhunya tidak sesuai, terlalu panas, maka dia akan turun ke luar.
atau ke bawah, sehingga testis jadi letaknya di bawah. Ada namanya keadaan penyakit undescended testis, dia itu bertahan di dalam perut atau di lipat paha, jadi dia belum bisa turun ke bawah. Itu biasanya kelainan genetik ya. Itu biasanya kelainan morfologi atau embriologi ya. Intinya efek buruk panas terhadap sperma itu sudah ditemukan. Penurunan motilitas atau gerakan, fragmentasi yang buruk, bentuknya bisa cacat. Nah, selain itu juga, stres juga sangat berpengaruh. Makanya ada beberapa laki-laki yang mengalami impotensi, ejakulasi dini karena dia punya stresor, yaitu misalnya stres di rumah tangga, pekerjaan, tidurnya kurang. Terus kalau udah begitu gimana dok? Sebenarnya lebih tepatnya konsultasi langsung ke androlog. Namun untuk meningkatkan kualitas, tadi sudah saya jelaskan. Dan kalau misalnya jumlah, itu bisa didapatkan dari makanan yang ada di sekitar kita, terutama yang tinggi asam folat seperti bayam, jeruk, kacang hijau, kedelai, sereal, bayam, brokoli, dan kecambah. Jangan lupa makanan yang tinggi vitamin C, misalnya buah-buah yang berwarna terang. Tapi sebenarnya cabai, tomat itu juga tinggi vitamin C loh. Makanan yang mengandung vitamin D juga tentunya seperti ikan laut, kuning telur, jamur, susu dan produk olahannya seperti keju atau yogurt. Makanan yang mengandung zinc atau seng ini sebenarnya sudah banyak sekali ya orang-orang yang dapat suplemen ini dari dokter. Makanan yang banyak mengandung zinc itu daging ayam, sereal, kacang, gandum utuh, dan susu. Bisa juga dari lobster, kerang, dan kepiting. Kurangi asupan makanan yang tidak sehat ya, seperti fast food yang terlalu banyak diproses, digoreng, atau makanan beku dan yang lain-lain. Tapi khususnya buat pria, sebaiknya batasi konsumsi kedelai. Jangan lupa juga tonton video saya tentang masa subur wanita ya, karena itu sangat membantu bagaimana cara menentukan siklus haidnya. Karena pada saat wanita tidak punya masa subur lagi, itulah memasuki masa menopause. Tapi jangan salah, laki-laki juga punya yang namanya andropause. Penurunan kualitas sperma ini biasanya terjadi pada usia 40 tahun. Apa yang terjadi pada saat andropause? Biasanya testosteronnya menurun, kualitas spermanya menurun. Karena sering sekali sudah terjadi berbagai penyakit, maka itu juga dapat mempengaruhi proses ereksinya, akan lebih sering terjadi ejakulasi dini atau impotensi. Dan jika pun terjadi kehamilan, apalagi wanitanya juga lebih tua, usia di atas 35, dapat mengakibatkan risiko cacat janin atau keguguran. Mungkin itu aja sih yang saya mau bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini ke semua orang. Siapa tahu di luar sana ada yang butuh info ini. Jangan lupa gabung ke grup Telegram saya, subscribe, share, dan juga nyalakan lonceng. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.